Kau hidup, jangan ngejejak benang arang. Orang tua itu tidak banyak pesannya kan gitu. Pelingai-pelingai, pandai-pandai jaga diri. Nasihat disampaikan dari generasi ke generasi. Ekspresi lisan ini merupakan warisan budaya tak benda yang memperkuat identitas bangsa Indonesia. Dalam budaya Belitung, nasihat umumnya disampaikan secara lisan. Salah satu nasihat lama yang masyhur berbunyi, "Jangan ngejejak benang arang, hitam telapak kaki." Nasihat ini telah dimuat dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1992. Buku tersebut berjudul Sastra Lisan Bahasa Melayu Belitung. Untuk mengenal lebih jauh mengenai tradisi lisan ini, kami telah mewawancarai Lembaga Adat Melayu Belitung. Berikut reportasenya. Dulu ya, waktu kami masih kecil-kecil ya, kami pernah mendengar itu dari kaki atau dari orang tua ada tradisi ucapan berupa nasihat petua, antara lain adalah jangan ngejejak benang arang, hitam telapak kakinya. Ini merupakan satu nasihat bahwa hati-hati hidup ini. Sebenarnya itu maknanya. Orang tua itu tidak banyak pesannya kan gitu. Pelingai-pelingai, pandai-pandai jaga diri. Karena pelingai itu berhati-hati, menurut nasihat orang tua itu pelingai. Karena menjejak benang arang ini berkaitan dengan cacat dalam arti kata cacat nilai. Contohnya begini, sekarang ini ada knalpot dibuka, racing namanya. Itu melanggar jangan ngijak benang arang. Kenapa? Karena racing itu kan knalpotnya dibuka. Akhirnya dengan kecepatan yang tinggi, motor itu ngebut, deras, tempat orang ramai. Pertama asapnya ngebul, baunya busuk, suaranya menyakitkan bilong. Nah ini orang akan nyumpah. Karena itu tidak sesuai dengan adat-adat kehidupan. Orang yang melakukan itu tuh ya akan disumpah, akhirnya bisa-bisa pertama secara hukum akan ditangkap polisi, yang kedua karena orang banyak sumpah baru tidak senang, baik orang sholat lah berdengung-berdengung bunyi itu akhir bisa celaka. Nah inilah akhirnya hitam telapak kaki ya. Kau ini kan istilahnya kan lagi deh hidup ini kata orang dulu harus meruman. Meruman itu maksudnya harus mapan gitu kan. Dalam segala bertindak tuh hati-hati, jangan sampai terjejak ke benang arang. Terjejak ke benang arang, hitam lempak kaki kau. Kami juga nanti akan menanggung. Kami tidak tahan nengoknya. Kalau sampai hitam lempak kaki. Jadi istilahnya tuh cacat kau tidak akan bisa, tidak lepas dari kami gitu. Tapi nasihat itu jelas dari dulu tuh memang tidak ada gitu. Belitung negeri bertuah. Sejumlah tokoh nasional lahir di pulau ini.
mereka tumbuh di sini dengan mendengar banyak petuah dari orang-orang tua. Maka tak salah bila kita pada kesempatan ini mendengarkan petuah atau nasihat dari tokoh masyarakat Belitung. Beliau adalah Pak Mas Rikaman. Beliau adalah seorang tokoh yang siswa serta sanak saudaranya menduduki posisi yang strategis, mulai dari bupati sampai wakil gubernur. Bahkan salah satu siswanya pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti apa wawancaranya? Simak reportase yang berikut ini. Apa? Pas misalnya anak-anak nak sekolah keluar tuh apa nasihat dulu? Melindak keluar. Mau nak keluar sana. Oh, satu tak baca aku sih. Satu, bahwa tanamkan niat kamu bahwa kamu keluar itu adalah pergi sekolah. Jadi menyimpang kemanapun kita, aku pun pergi sekolah kata ya. Kedua, supaya bergaul dengan masyarakat itu, dengan kawan-kawan yang baik lah gitu ya. Ketiga, jangan dirayu orang melakukan perbuatan itu tadi deh. Tahu tak? Perbuatan perzinahan tadi. Itu pesan kita. Dan harus berhasil. Jangan nikah sebelum berhasil gitu kan. Jangan terlalu balik. Jika perlu hari libur tuh berkunjung ke rumah kawan-kawan di desa-desa, pelajari apa rupa kehidupan mereka di sana kan, sehingga dapat ditiru bila soalnya ke sini. Itu nasihat aku juga. Jangan berpoya-poya di masa muda. Itu aku baru terasa itu setelah dirasakan. Jadi benar kata orang teh, nyesal dahulu apa? Nyesal dahulu pendapatannya nak. Nyesal kemudian tidak ada guna. Benarlah itu pepatah itu. Nah, buktinya orang-orang yang punya simpanan itu jadi berhasil itu. Dan itu anak-anak usahakan supaya dia dapat pendidikan. Jangan lupa pendidikan keagamaannya. Jangan banyak fitnah-fitnahan gitu. Insya Allah ya. Innamal malut biniat. Dan jangan lupa tiap-tiap kali merangkak bagi mereka, jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Orang Belitung tu ada, misal kau ngerantau ke Jawa kan, minggakkan nguningkan kaki seluar, baik kau balik. Itu ada itu. Jadi maksudnya, kalau nggak akan lontak lantung di kampung orang, celana satu-satunya. Kan dulu kan orang mengibaratkan Jakarta itu sama kan Belitung, bahwa aspalnya itu tanah kuning kan. Nah, kalau kan nggak nguningkan kaki seluar, lebih baik kau balik. Nah, itu pesan orang tua terhadap anak ketika dia berangkat itu. Kebudayaan Belitung memang kami perkenalkan di sekolah. Setiap minggu kami ada hari di mana anak-anak dan guru-guru semua warga sekolah berbahasa Belitung. Walaupun di sekolah ini banyak juga yang masyarakat dari luar Belitung, ada yang orang Jawa, ada orang Jakarta, tapi mereka kami ajak untuk berbahasa Belitung. Memang agak lucu jadinya, tapi biar mereka tahu bagaimana budaya di sini. Ada istilah butuh satu kampung untuk mendidik anak, jadi ya itulah kami bersinergi dengan orang tua untuk selalu terlibat. Dan sejauh ini alhamdulillah mereka selalu antusias. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang kalau kita lihat merepotkan orang tua, tapi mereka justru senang direpotkan. Jadi karena semua kita lakukan pasti demi anak-anak, memberikan pengalaman terbaik untuk anak-anak. Jadi untuk petua-petua itu memang kami sampaikan juga ke anak-anak, tapi terutama ini dalam parenting, kami masukkan dalam kegiatan parenting. Kita tahu ya orang-orang Belitung tuh banyak yang hebat-hebat. Nah, bagaimana pengasuhan atau pola asuh orang Belitung zaman dulu? Tuh, orang Belitung kan terkenal agamanya bagus, ngajinya bagus. Nah, bagaimana pola asuh itu jangan sampai lepas untuk orang tua muda yang ada sekarang. Jadi kami mengadakan kegiatan parenting dengan mengundang budayawan juga untuk menyampaikan seperti apa sih pola asuh zaman Belitung dulunya begitu. Karena bagi kami pengalaman untuk anak itu seperti nutrisi juga, yang gizi dibutuhkan oleh fisik anak, tapi pengalaman dibutuhkan untuk menutrisi jiwa anak. Zaki, coba baca Zaki. Coba. Benang arang. Hitam telapak kaki. Jangan jejak benang arang. Jangan jejak benang arang. Hitam telapak kaki. Hitam telapak kaki. Jangan jejak benang arang. Hitam telapak kaki. Inilah bagian daripada membangkitkan batang terendam nilai-nilai filosofis yang ada tutur bahasa nenek moyang kita dulu. Yang jarang sekarang terdengar. Banyak juga mungkin yang tidak tahu. Sekarang ini di zaman milenial ini diperlukan itu untuk mengangkat harkat martabat bangsa sebagai identitas daerah dan Indonesia pada umumnya.